Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masalah fikih ya. Kalau kemarin membahas tentang taharah, sekarang masuk ke tata cara berwudu serta kekeliruan yang harus dihindari. Tentunya tata cara berwudu kita mengambil pola ataupun mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan yang dimaksud dengan kekeliruan yang harus dihindari, kekeliruan di sini artinya kekeliruan yang menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan kekeliruan patokannya mereka berbeda dengan saya. Karena dalam masalah fikih sebuah keniscayaan, kepastian akan ada perbedaan. Pasti ada dan akan ada perbedaan. Selama memiliki landasan dalil, maka hal tersebut dianggap sah ya, tidak masalah. Berbeda dengan masalah akidah, di mana hal tersebut atau perselisihan tidak diperbolehkan. Baik, hadirin rahimani Allah wa iyyakum, kita akan bahas atau akan kupas secara singkat 3 bagian ya. Rukun-rukun wudu,
ya, arkanul wudu, sunnah-sunnah wudu, sama tadi keliruan ataupun makruhatil wudu. Ya. Kenapa sih harus dipisah antara rukun dan sunnah? Padahal secara instruksi ya sama, perintah. Ya. Rukun sama sunnah itu perintah. Kenapa harus dipisah? Sudah aja laksanakan sebagaimana contoh yang Rasulullah ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentunya bukan itu yang dimaksud kenapa dipisah antara rukun dan sunnah. Ketika kita paham mana rukun, mana sunnah, maka kita akan memprioritaskan, mengutamakan yang rukun-rukun untuk dikerjakan secara sempurna. Ya. Makanya rukun-rukun ini dikatakan dengan standar minimal. Ya. Standar minimal. Ya. Artinya hal-hal yang pokok ketika tidak dikerjakan maka aktivitas wudunya tidak ada ketika salah satunya ditinggalkan. Jadi ini standar minimal rukun. Dan dalam kondisi tertentu terkadang kita memang membutuhkan sesuatu yang sangat efisien. Dari sini juga kita bisa melaksanakannya. Misalkan airnya sedikit atau butuh waktu yang segera, ya. Atau hal-hal lain yang memang kita harus bersikap sehingga ketika orang sudah paham ini rukun, ini sunnah, dia akan memaksimalkan di hal yang sifatnya tadi standar minimal lah yang penting. Jangan sampai wudu ini tidak sah. Standar minimalnya diperhatikan, ya, atau pokok ataupun intinya. Selain daripada itu, ketika kita bisa memahami ini rukun, ini sunnah, juga kita bisa memaksimalkan wudu kita, ya, dalam kondisi ya stabil gitu kan. Kita bisa memaksimalkan wudu kita dengan melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Yaitu diantara fawaid ataupun faidah kenapa para ulama membuat atau memisah-misah atau mengelompokkan rukun dan sunnah, ya, seperti itu. Kita di sini akan bahas masalah rukun itu ada 6 ya. Jadi rukun itu tadi apa? Standar minimal, sesuatu inti ataupun pokok. Bukan hanya dalam masalah aktivitas ibadah, sebenarnya dalam aktivitas ataupun kegiatan yang sifatnya biasa ataupun bukan ibadah, itu pasti ada yang namanya pokok ataupun inti. Kita ambil misalkan seperti makan, aktivitas makan, ya, itu ada rukunnya sehingga dikatakan dia itu makan. Apa rukunnya kalau di Indonesia ya? Di Indonesia harus ada nasi. Jadi kalau ada orang yang makan jagung 1 bakul plus misalkan singkong 1 bakul, beres nih, keluar dikatakan sudah makan belum? Jawabannya apa? Belum makan. Itu artinya makan nasi itu rukun dalam aktivitas makan. Sehingga ketika tidak makan nasi, apapun itu yang dia makan, walaupun porsinya banyak, maka tidak dianggap dia sudah makan. Ini contoh saja, analogi ya, biar kita bisa menggambarkan bahwa wudu itu memang ada standar minimalnya. Dan di sini standar minimal ataupun inti dalam mazhab Syafi'i itu ada 6. Ya. Dan ini landasannya, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Satu. Kemudian tangan-tangan kalian
bersama siku. 2. Wamsahu biru'usikum, usaplah, tadi basuh ya. Kemudian usaplah kepala kalian, kepala, bukan rambut, kepala. 3. Wa arjulakum, kemudian basuhlah kaki-kaki kalian. Berapa? 4. Ditambah niat, kemudian ditambah akhirnya tertib atau berurutan sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Quran tersebut. Baik, kita bahas satu persatu dari rukun ini. Yang pertama, niat. Niat itu harus ada, dan ini bagian dari rukun. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu rukun, bukan syarat. Ya. Dan kalau kita lihat, makna rukun itu adalah sesuatu yang memang bagian dari pekerjaan tersebut. Jadi kalau kita, antum nih niat dari rumah ingin wudu, itu tidak dikatakan sebagai rukun, karena belum melaksanakan atau jedanya terlalu lama kepada wudu. Jalan dulu, misalkan ngobrol dulu, ya. Kalau syarat bisa aja masuk, tapi kalau dikatakan rukun, itu tidak dikatakan sebagai rukun. Makanya definisi rukun, definisi niat di dalam mazhab Syafi'i, qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja dan langsung dieksekusi dengan pelaksanaan ataupun perbuatan. Ya. Saya tidak mengatakan niat tidak ada, niat itu pasti ada. Namun niat itu bisa tergeser dengan niat yang lain. Saya dari rumah nih mau wudu, misalkan di kantor ataupun di hammam di Masjid Ali. Bisa saja tergeser dengan niat-niat yang lain. Bukan berarti nggak ada, niat pasti ada. Ya. Dan memang dalam mazhab Syafi'i sangat ketat untuk urusan ataupun masalah niat. Ya. Bisa saja tergeser dengan niat membersihkan muka. Bisa saja tergeser dengan niat mendinginkan muka, bukan niat lagi pingin berwudu ataupun tadi menghilangkan hadas kecil ataupun membasuh anggota wajib dalam wudu. Tergeser tuh. Ya. Makanya landasan dalil niat itu dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan itu pasti ada niat. Ini sebab amal itu ada niat. Sulit kalau kita ingin memisahkan amalan tanpa niat, nggak bisa. Pasti ada niat. Ya. Kemudian yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan menghasilkan atau meraih apa yang dia niatkan. Kalau niatnya wudu, ya itu yang akan dia dapatkan. Kalau niatnya membersihkan muka, mendinginkan muka, itu pula yang akan dia dapatkan. Sehingga tidak sah kalau niatnya bergeser dengan niat yang lain. Makanya niat itu harus ada pas pelaksanaan wudu. Ya. Kapan waktunya? Waktunya itu saat membasuh wajah. Sekali lagi, ini standar minimal. Saya mau niatnya dari awal, Ustaz, dari basuh tangan, mumtaz. Itu standar maksimal. Kita berbicara standar minimal. Makan pakai daging, pakai tahu, bagus. Standar minimalnya apa? Nasi saja pakai garam, itu sudah dikatakan makan. Jadi kita sekarang sedang berbicara apa? Arkanul wudu. Jadi ketika niat adanya setelah membasuh muka, misalkan niat itu hadirnya, karena tadi tergeser misalkan dengan niat membersihkan wajah atau mendinginkan wajah, ya, adanya pas tangan, maka batalah wudunya. Jadi standar minimal adanya atau hadirnya niat itu kapan? Ketika membasuh muka. Ini standar minimal. Standar maksimalnya dari awal. Ya, dari awal. Ya. Dari baca bismillah, dari basuh tangan dan seterusnya. Tempatnya di mana? Ya di hati. Ya. Tidak ada satupun dalil ataupun perkataan para sahabat diucapkan dalam mempraktekkan niat. Sepakat ini. Mahaluha al-qalbu, di dalam hati. Baik. Kemudian rukun yang kedua,
Tadi landasannya ayat dalam hadis ya kalau niat. Rukun yang kedua, ghuslul jami'il wajhi, membasuh seluruh wajah. Ini rukun yang kedua. Dalilnya, landasannya dalam Al-Quran tadi, kalimatnya fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Ya, insya Allah semuanya sudah paham ya dalam masalah ini. Wajah, definisi wajah itu kan dari atas pas awal tumbuhnya rambut, dari bawah, di bawah itu dia di bawah dagu sini, kemudian di samping kanan kiri pas ini ya centolan kuping ya. Nah itu area sini, mau itu ada rambutnya ataupun tidak ada rambutnya, dibasuh. Itulah wajah. Itulah wajah. Yang ketiga, rukun yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan bersama sikut. Dalilnya, landasannya tadi instruksi ataupun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua atau tangan-tangan kalian bersama sikut-sikut kalian. Ila di sini kan makna secara umumnya, walaupun huruf itu kan tidak memiliki makna ya. Atau maknanya bisa jadi banyak sesuai dengan konteks kalimat sebelum dan sesudahnya. Maka para ulama fikih sepakat makna ila di sini maksudnya adalah ma'a, bersama. Jadi bukan sampai siku membasuh tangan tapi bersama siku. Kalau sampai siku bisa saja sebagian sikunya tidak terbasuh. Tapi kalau bersama siku berarti semua sikunya harus terbasuh. Ya. Kalau misalkan kabut memasuki Cianjur sampai Bogor, maka sampai puncak atau Cisarua itu sudah dikatakan sampai Bogor. Tapi kalau misalkan kabut masuk Cianjur bersama Bogor, berarti sampai Jasinga. Semua Bogor dan Cianjur masuk. Begitu maksud dari ma'a, bersamaan, bersama siku. Ya, jangan sampai siku tapi bersama siku. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat, mashu ba'dir ra'si, mengusap, tadi membasuh, kemudian mengusap. Mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Wamsahu biru'usikum. Dalam mazhab Syafi'i, mengusap sebagian kepala itu sudah mencukupi rukun ataupun kewajiban di dalam berwudu. Ini kan kepala, kepala. Ini wajah, ini kepala. Sebagian saja, sini itu sudah menuntaskan wajibnya atau rukun wudu. Ustaz kan sunnahnya begini ya, yaitu standar tadi, standar maksimal. Kita berbicara standar minimal. Apakah ada dalilnya? Ada. Ya, dalilnya mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim, hadis sahih, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddaa, Rasulullah berwudu, wa masaha binasiyatihi wa ala imamatihi, kemudian mengusap bagian depan kepalanya. Pakai apa? Pakai sorban. Pakai sorban, kemudian sorbannya tidak dibuka. Tapi tetap dipakai sorbannya, imamah sorban ya, penutup kepalanya. Dipakai, kemudian mengusap bagian ininya aja, kepalanya langsung. Kemudian mengusap bagian atas sorbannya. Jadi tidak ke kepala, yang setelah itu mengusap bagian atasnya. Istidlal ataupun pengambilan dalil dari mazhab Syafi'i, hal ini menunjukkan bahwa dengan mengusap sebagian saja itu sudah mencukupi rukun dalam kalimat di perintah Allah dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum. Karena kalau wajib semuanya, maka Rasulullah pasti akan membuka imamahnya, kemudian mengusap seluruh kepalanya. Begitu pendapat dari kalangan mazhab
Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Jadi sebagian, ya. Bukan rambut ya, tapi apa? Kepala. Jadi kalau rambutnya gondrong salah kalau ngusapnya sebagian di sini. Ya. Kalau panjang misalkan ya, mentang-mentang panjang, sini aja kan sebagian. Ini bukan sebagian rambut, sebagian kepala. Jadi terjawab sudah. Ketika ada orang yang wudunya seperti ini, berarti madhab Imam Syafi'i standar minimal. Ya. Sedangkan ya kalau kita sudah tahu, sudah paham, kenapa kita mengambil standar minimal? Bukankah Allah berfirman khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diciptakan oleh Allah, di antara bentuk ujiannya untuk melakukan amalan siapa di antara kita ini yang terbaik amalnya. Ini kan perkara mudah. Mengusap mengusap kepala sini perkara mudah. Kenapa kita tidak ambil? Itu standar maksimal. Nanti kita akan bahas di sunnah-sunnah wudu menurut madhab Syafi'i. Memang dianjurkan juga seperti ini. Ya, itu standar maksimalnya. Ini kita bicara sekali lagi standar minimal. Ya, standar minimal bahwa perbuatan kita dianggap sah dalam melaksanakan wudu. Ya. Baik. Kemudian rukun yang keberapa? Kelima ya. Ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki bersama tumit, ya, bersama tumit. Ini pun sama makna ila dalam firman Allah, ini landasannya wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai, ya, ila di sini maknanya bersama tumit-tumit kalian. Kemudian rukun yang keenam atau yang terakhir adalah at-tartib, yaitu berurutan. Jadi tidak kaki dulu kemudian wajah misalkan. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i ini tidak sah wudunya. Landasannya mana? Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, ibda'u bima bada'allahu bih. Ini kata perintah. Mulailah kalian sebagaimana Allah mulai dalam memerintahkan ibadah. Jadi kalau Allah memulainya fagsilu wujuhakum, berarti dari wajah terus tertib sampai kaki. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, nabda'u bima bada'allahu bih. Kita mulai sebagaimana Allah memulai perintah dalam sebuah ibadah. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan landasan bahwa tartib berurutan itu adalah sebuah rukun. Gak boleh yang tadinya harusnya di akhir diawalkan ataupun yang awal diakhirkan. Baik, hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Pembahasan yang kedua tadi sudah ya. Pembahasan yang pertama tentang rukun, standar minimal. Yang kedua adalah sunnanul wudu atau standar maksimal, ya, standar maksimal. Ya, kalau kita analogikan dengan makan tadi, masa kita nggak mau makan dengan lauk pauk, dengan sayur mayur, dan kita mampu untuk mengambilnya? Masa kita hanya mencukupkan nasi saja sebagai bentuk rukun dalam makan, gitu kan? Dan kita mampu untuk melaksanakannya, kecuali dalam kondisi tadi darurat, airnya dikit misalkan, atau butuh waktu cepat, ketinggalan jamaah misalkan, butuh waktu cepat, ngantri misalkan. Maka ketika ngantri jangan lama-lama kita berwudu, lihat orang lain di belakang ngantri banyak, ya. Maka segera, ya, melaksanakan wudu dengan cepat. Baik, yang pertama apa? Memaksimalkan wudu, isti'malus siwak, pakai pembersih mulut ataupun gigi, menggunakan siwak di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perintah ataupun anjuran dalam masalah ini sangat luar biasa. Rasulullah sampai mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Jika seandainya umatku
tidak merasa berat, maka aku akan memerintahkan dalam artian mewajibkan, menjadikan rukun, wajib untuk senantiasa bersiwak di setiap wudu, ya, di setiap wudu. Pakai mungkin sekarang sikat gigi, ya, jangan pakai baju ataupun kain. Sebagian orang ada, ya, ingin mengamalkan sunnah pakai bajunya, pakai kainnya. Ini kurang enak juga nanti, ya, kalau meninggalkan bau di pakaian, ya. Menghasilkan yang sunnah tapi justru menimbulkan apa? Gangguan kepada orang lain. Yang kedua, di antara memaksimalkan standar maksimal dalam berwudu adalah at-tasmiyah. Tasmiyah itu membaca bismillah, ya, membaca bismillah. Ini dalilnya juga banyak. Dalil umumnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara, setiap urusan, ya, yang di situ perkaranya baik, diantaranya wudu, tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus dari keberkahan. Kemudian dalil-dalil yang lain juga yang khusus berkaitan dengan wudu juga ada dan banyak. Di antaranya Rasulullah pernah bersafar dengan para sahabatnya, kemudian saat itu tidak ada air untuk berwudu. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ada gak di antara kalian, kepada para sahabatnya, yang bawa air? Bawa air. Maka saat itu ada salah satu dari mereka bawa semacam wadah atau bejana ke depan Rasulullah air, kemudian Rasulullah meletakkan tangannya, ya, di wadah tersebut, kemudian terpancarlah air dari baina asabihi, ya, di antara jari-jari Rasulullah, dan ini bagian dari mukjizat Rasulullah, keluarlah air sehingga semuanya hatta tawaddu, para sahabat berwudu seluruhnya, dan jumlah para sahabat saat itu nahwan min sab'in, sekitar 70 orang, semuanya berwudu, ya. Di sini kata Rasulullah ketika mau berwudu, tawaddu bismillah, berwudulah kalian dengan mengucapkan bismillah, ya. Ini memaksimalkan dalam berwudu, ya. Bahkan sebagian mazhab mengatakan bismillah ini kewajiban, wajib. Jadi kalau tidak pakai bismillah, balik lagi, nggak sah wudu ini. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini sunnah. Jadi kalaupun lupa, tidak mesti harus balik lagi. Kemudian yang berikutnya di antara sunnah-sunnah wudu atau upaya memaksimalkan wudu kita adalah membasuh kedua tangan kita sebelum memasukkan ke dalam bejana. Kebiasaan orang-orang Arab secara umum dulu itu mungkin bisa jadi jarang atau sedikitnya keran. Jadi kebanyakannya mengambil air di bejana, ya, di ember ataupun di bejana. Nah, ini jangan dulu langsung masukin tangan ke bejana. Tapi cuci dulu tangannya, kemudian baru masukin. Terlebih jika baru bangun dari tidur, maka ini bisa jadi hukumnya naik, wajib untuk dicuci terlebih dahulu, ya. Kemudian di antara sunnah berikutnya adalah berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, ya. Ini sunnah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi bukan masukin tangan ke hidung, gini, ya. Ini keliru. Jadi nggak ada dalil yang ana temukan kalau wudu seperti ini, ya. Ini ana dulu, ya. Seperti ini wudunya, bersihin lubang hidung, bukan seperti itu. Tetapi mengambil air dengan tangan kanan misalkan, ya. Kemudian untuk kumur-kumur sebagian dan sebagian lagi dihirup ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Itu sunnahnya, memaksimalkan wudunya seperti itu. Dan ternyata menurut kesehatan juga bagus, mengeluarkan bakteri-bakteri yang ada di dalam hidung dengan cara memasukkan dulu air kemudian mengeluarkan. Ini sunnah-sunnah ataupun memaksimalkan wudu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apalagi berikutnya, mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Nah, ini juga sunnah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, membasuh seluruh kepala. Ini kan tadi sudah terjawab, ya. Jadi kalau kita mazhab Imam Asy-Syafi'i standar maksimal, maka
basuhlah kepala seluruhnya. Ya. Hadisnya kita bacakan. Ini riwayat dari Abdullah bin Zaid, jalurnya ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika ada seseorang yang minta diajarkan wudu sesuai dengan wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mempraktekannya di hadapan orang tersebut yang bertanya dengan cara mulai dengan membasuh tangan dulu, tidak langsung nyemplungin ke bajana. Setelah membasuhnya 3 kali, baru adkhala yadahu fitur, memasukkan kedua tangannya dalam bejana. Kemudian tadi kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Ya, dalam satu cidukan 1 kali, 2 kali sampai 3 kali. Kemudian setelah itu membasuh wajahnya. Setelah itu membasuh tangannya ya, sampai bersama sikunya. Setelah itu masukin lagi ke bejana, kemudian mengusap rambutnya ya, mengusap rambutnya. Fa'aqbala bihima wa adbara maratan wahidatan. Maksudnya dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi 1 kali, dan setelah itu baru membasuh kaki. Ini landasan tentang tadi bagaimana biar kita berwudu sesuai dengan wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, membasuh kedua telinga. Ini madhab Asy-Syafi'i, telinga dikatakan sebagai sunnah wudu, bukan fardu ataupun arkanul wudu. Madhab yang lain telinga bagian dari kepala, sehingga ini wajib. Jadi kalau nggak basuh ini dikatakan tidak sah wudunya. Tapi kalau dalam madhab Imam Asy-Syafi'i ini sunnah. Ya. Dan membasuhnya itu memakai air yang baru, bukan air yang dipakai oleh saat mengusap kepala tadi. Ya. Dalilnya mana? Kita bacakan dalilnya. Dan di sini memang ada perselisihan. Kalau madhab Syafi'i bersama para pakar-pakar hadis seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Az-Zahabi ya, mengatakan hadis ini sahih dan sepakat dikerjakan juga oleh Ibnu Umar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tawaddo'a, berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famasaha uzunaihi, mengusap kedua telinganya, bima'in ghairul ma' allazi masaha bihi ra's, dengan air yang bukan dipakai untuk mengusap kepala ya. Berarti air baru. Ini hadis riwayat pertama, riwayat kedua juga ada dan diperselisihkan memang oleh para ulama. Namun ala kulli hal, mau langsung dengan pakai air dari kepala silahkan, tidak masalah, itu juga hadis yang sahih. Mau pakai air yang baru ya, juga tidak masalah. Memang seperti itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu pun landasannya insyaallah sahih dan diperkuat oleh para pakar hadis, diantaranya Imam Az-Zahabi ya, dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga ulama-ulama lain yang mengatakan qad sabata halika min fi'li Ibni Umar, pekerjaan dari Abdullah bin Umar. Kemudian di antara memaksimalkan wudu kita setelah itu adalah mengutamakan, mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri, kemudian menyela-nyela dari jari-jari kita ya, dilaksanakan 3 kali dan berdoa ketika setelah berwudu dengan doa yang insya Allah kita sudah hafal. Itu pahalanya sangat besar. Dan tentunya dalam masalah wudu juga kita harus bisa khusyuk ya, biar kita bisa menikmati saat berwudu ya. Hadirkan keutamaan berwudu, diantaranya dengan wudu maka air-air yang kita pakai membersihkan dosa-dosa yang kita telah kerjakan. Itu akan menjadikan wudu kita terasa nikmat ya, terasa ya enak gitu, daripada melamun ataupun ngobrol gitu kan dengan yang lain. Gimana kabarnya gitu. Saat itu ya tidak masalah ngobrol juga, tidak membatalkan wudu, cuman lakukan upaya untuk bisa wudu saat wudu. Insyaallah
meskipun tidak kita bahas tentang masalah kekeliruan ya, karena waktu juga tidak mencukupinya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi pemicu kepenasaran kita untuk kembali belajar tentang masalah fikih. Hadanallahu yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.